Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual supervisi akademik pada modul 2.3 dengan fasilitator kami adalah Ibu Rahma Maulidah, PP kami yakni Bapak Sri Mulyadi dan Bapak Juli Hermet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Enti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budi dan Bapak Enti. Senang sekali rasanya bertemu dengan Bapak Enti dan Budi pada hari ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan praktek coaching di mana Bapak Enti sebagai coach dan Budi sebagai coachee. Namun izinkan saya terlebih dahulu untuk melakukan prasupervisi kepada Bapak Enti sebagai coach, dan izinkan Bapak Enti, bisa Pak Enti? Ya bisa Bu, silakan Bu. Baik, Bapak Enti, pada prasupervisi ini akan beberapa pertanyaan untuk Bapak Enti sebagai coach pada coaching siang ini. Namun sebelumnya kita perlu memahami bahwa ada 3 prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemitraan berarti antara coach dan coachee mewujudkan kemitraan dengan membangun ketentraman. Sedangkan proses kreatif artinya adanya percakapan 2 arah yang memicu proses berpikir coaching sehingga menghasilkan ide-ide yang sesuai dalam penyelesaian permasalahan. Sedangkan memaksimalkan potensi berarti coach bisa menanyakan kepada coachee untuk tindak lanjut atau rencana apa nantinya yang akan dikembangkan oleh coachee. Inilah prinsip-prinsip coaching Pak. Sebelum Bapak mulai coachingnya, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan pada supervisi ini, dan setelah nanti Bapak melakukan coaching, saya juga akan kembali meminta waktu Bapak untuk bertanya setelah pasca supervisi. Apakah Bapak Enti bersedia? Ya, saya siap Bu. Baik Pak Enti, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan? Begini Bu. Saat coaching pada saat ini, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti Bapak Enti akan mengembangkan yang nomor 3 ya, kompetensi ini ya Pak. Namun bagaimana yang paling spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan Bu adalah bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Bagaimana penilaian Bapak Enti terhadap kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? Menurut saya Bu, kompetensi pertanyaan berbobot ini adalah inti dari terlaksanakannya kegiatan coaching dengan memiliki kemahiran untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Maka coach akan mampu untuk membimbing coachee dalam mencari solusi permasalahan coachee tersebut. Wah, benar sekali ya Pak. Apa harapan Bapak pada kegiatan coaching hari ini dengan kompetensi yang akan Bapak kembangkan? Yang saya harapkan dalam kegiatan coaching pada saat ini Bu, yaitu dengan saya mampu memilih dan terampil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Insya Allah coachee nantinya dapat menemukan rencana yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Bu.
Ya, Pak Hengki luar biasa ya. Saya yakin Pak Hengki akan lebih mahir dan hebat dalam melaksanakan coaching sebagai coach yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Den. Ya, untuk itu saya pastikan Bapak untuk melaksanakan coaching dengan Bu Wit sebagai coachnya. Ya Bu Den, terima kasih. Coachnya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wit. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam PMI. Selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya baik. Sehat. Dari wajah Bu Iwit terlihat lemas ya. Wah, ini sepertinya banyak nih yang mengganggu pikiran Bu Wit. Benar sekali Pak. Itulah alasan saya untuk melaksanakan coaching ini. Kalau begitu, mari kita mulai coachingnya ya Bu. Dan saya minta izin Bu Wit untuk saya menulis hal-hal yang penting. Baik Pak. Mari Bu Wit, kita berdoa dulu agar kita bisa membahas masalah kita dengan hati yang damai. Berdoa kita mulai ya Bu Wit. Berdoa dimulai. Selesai. Bu Wit, kita bicaranya jangan terlalu tegang ya. Kita santai-santai saja, relax ya Bu Wit. Iya Pak. Semoga dengan pertemuan yang kurang lebih 20 menit ini Ibu Wit mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Wit hadapi. Amin. Ya, sama-sama amin Bu. Nah, sekarang mari kita mulai Bu Wit. Dan apa yang berkecamuk dalam pikiran Ibu Wit sekarang? Ini loh Pak. Saya merasa tidak sanggup untuk menjadi guru penggerak. Banyak sekali tugas guru penggerak ini. Suami saya saja kurang mendukung Pak, karena saya sudah keteteran membuat tugas. Anak-anak kurang saya perhatikan. Kemudian tugas rumah sering telat saya kerjakan, apalagi tugas sekolah yang ajarnya banyak. Serta penilaian kepala sekolah hampir datang di sekolah saya. Dan akhirnya saya lembur di sekolah Pak, jadinya saya sering pusing dan sakit kepala Pak, sehingga kewajiban untuk sebagai orang istri dan ibu kurang melaksanakan. Oh, jadi Bu Wit merasa tidak sanggup menjadi guru penggerak ya Bu Wit. Karena beberapa hal yang membuat Ibu Wit merasa lelah dan kurang dukungan dari suami ya Bu Wit ya. Iya Pak, saya merasa suami kurang mendukung kegiatan CGP ini. Malahan saya disuruh berhenti saja Pak, apalagi melihat tugas yang banyak sampai saya sering bergadang membuat tugas dan sering sakit. Dari yang Bu Wit bicarakan, saya mendapat poinnya. Yang pertama, Bu Wit tidak sanggup jadi guru penggerak. Yang kedua, Bu Wit kurang mendapat dukungan dari suami. Dan yang ketiga, Bu Wit merasa sering sakit karena sering bergadang, membuat tugas. Dari ketiga hal ini, Bu Wit, bagian yang mana yang paling menjadi permasalahan yang Bu Wit hadapi sekarang saat ini? Yang paling saya pikirkan itu Pak, suami saya sekarang kurang mendukung kegiatan saya Pak. Oh, bisakah Ibu ceritakan sekarang kondisinya seperti apa itu Bu Wit? Baik Pak, awalnya suami saya sangat mendukung saya ikut kegiatan CGP ini Pak, karena saya sampaikan sama suami apa manfaat ikut CGP ini. Suami mendukung sekali dan malahan suami saya ikut membantu jika ada tugas-tugas. Namun sekarang suami saya sudah tidak mengerjakan tugas saya dan saya mesti membuat sendiri tugas-tugas yang ada. Sampai saya bergadang dan sakit Pak. Saya sebenarnya merasa suami tidak perhatian lagi Pak dengan saya, tidak mau lagi membantu saya membuat tugas CGP ini. Begini ya Bu Wit, kalau Bapak nilai, kalau saya nilai nih dari angka 1 sampai dengan angka 10, di posisi level berapa rasanya dukungan suami Ibu Wit pada saat sekarang ini? Saya sekarang merasa berada di angka 5 Pak. Bu Wit maunya di angka berapa ya Bu Wit? Saya berharap bisa di angka 9 Pak. Angka 9 di kondisi yang bagaimana Bu Wit? Di mana suami saya itu mau membantu saya seperti biasanya membuat tugas CGP,
memberikan motivasi kepada saya Pak, tersenyum dan mau membantu saya dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Bu Wit, apa rencana Bu Wit untuk mencapai keinginan Bu Wit ini? Rencana saya, agar keinginan saya tercapai, saya ingin berbicara dari hati ke hati sama suami saya Pak. Saya juga merasa saya kurang bisa membagi waktu selama ini. Mungkin juga karena saya terbiasa dibantu oleh suami. Pas suami saya sibuk dengan pekerjaannya, saya malah kewalahan sendiri. Wah, jadi rencana Bu Wit adalah berbicara dari hati ke hati sama suami Bu Wit ya Bu Wit ya. Kira-kira strategi apa? Strategi apa lagi yang akan Ibu lakukan dari kata-kata Ibu tadi, di mana Ibu kurang bisa membagi waktu begitu Bu? Saya juga akan membuat jadwal harian untuk diri saya Pak, sehingga saya bisa lebih terarah dalam setiap pekerjaan. Jadi kerja saya bisa terselesaikan tepat waktu. Sangat bagus rencana Bu Wit itu Bu Wit. Apalagi Bu Wit akan membuat jadwal kegiatan Bu Wit sendiri, itu sangat bagus Bu Wit. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana itu Bu Wit? Besok Pak, besok saya akan bicara sama suami untuk kembali meminta memotivasi saya, dan saya akan membuat jadwal kegiatan saya agar semua kegiatan bisa saya handle dengan baik. Saya harus semangat Pak. Ya, alhamdulillah Bu Wit, wajah Bu Wit sekarang ini begitu bersemangat dan jauh berbeda dari pertama kita ketemu tadi Bu Wit. Nah, untuk lebih tercapainya rencana Bu Wit ini, siapa saja yang perlu membantu Ibu Wit, Bu Wit? Dari itu dukungan dari semua anggota keluarga pastinya Pak, baik itu suami, anak-anak, dan orang tua. Semoga apa yang Bu Wit rencanakan terlaksana dengan baik dan anggota keluarga juga saling mendukung, sehingga Bu Wit kembali bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan CGP ini. Amin. Terima kasih ya Pak Engki untuk waktu yang Bapak berikan, sehingga saya bisa bersemangat kembali dan termotivasi untuk melaksanakan kegiatan CGP ini. Sama-sama Bu Wit. Kapan-kapan kita akan berdiskusi lagi ya Bu Wit. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Wit. Selamat siang Bu Wit. Baik Pak Hengki. Baik Pak Hengki. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Den, kegiatan coaching berjalan dengan lancar sekali Bu Den. Baiklah Pak Hengki, sesuai dengan proses coaching, tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, terkait indikator yang ingin Pak Hengki capai itu bagaimana Pak? Begini Bu Den, baiklah Bu Den, terkait indikator yang saya harapkan dalam kegiatan coaching tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Bu Den, di mana saya tadi menanyakan tujuan coaching, mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan coaching dengan mengajukan beberapa pertanyaan, menanyakan rencana aksi yang dilakukan coaching Bu Den, dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksinya. Saya juga berhasil menggali potensi diri coaching tersebut untuk mencari solusi atas permasalahannya Bu Den. Wah, luar biasa sekali ya Pak Hengki. Ya, di mana tadi Pak Hengki sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan dan identifikasi masalah, rencana aksi tanggung jawab, serta Pak Hengki juga telah fokus dalam percakapan tadi, yang artinya Pak Hengki sudah melakukan kompetensi, kehadiran penuh, present dan mendengarkan aktif. Bahkan Pak Hengki saya dengar sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sangat luar biasa sekali Pak Hengki ya. Nah, untuk melakukan coaching kedepannya, kompetensi apa yang akan Bapak Hengki tingkatkan atau Pak Hengki harapan lebih bagus? Ya, terima kasih Bu Den. Untuk kedepannya saya berharap saat saya melakukan coaching,
Saya akan lebih meningkatkan kompetensi mendengar lebih aktif, Bu Den, dan terus belajar untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi untuk selalu belajar meningkatkan kompetensi mendengar aktif, selalu belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Pak Hengki, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Pak Hengki, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Den.